Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahilladzi wabarakatuh. arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Eh yang mulia yang saya hormati dan saya muliakan para senior, para guru besar, Profesor Abdul Wahid, dan juga semuanya yang hadir pada kegiatan yang sangat mulia ini. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah, sholawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan yang gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan. Profesor Wahid, terima kasih. Saya sebetulnya sungkan sama senior-senior yang lebih paham agama daripada saya, tetapi karena Prof. Wahid menunjuk saya tidak bisa mengelak. Karena itu apa yang bisa saya lakukan dan mohon maaf manakala apa yang saya sampaikan banyak keliru dan salah gitu. Penjelasan Prof. Wahid sudah begitu jelas dan komprehensif sebetulnya. Mulai dari awal sampai akhir itu bicara tentang zikrullah itu. Nah, kalau saya diminta untuk mensyarah, kalau di pesantren itu ada mensyarah. Mensyarah itu memberikan keterangan yang dianggap kurang begitu jelas itu. Itu namanya mensyarah itu. Ulama-ulama besar dulu ada pensarahnya itu, ulama-ulama besar. Biasanya yang mensyarah itu adalah para kiai-kiai, para santri-santri senior biasanya itu yang mensyarah itu. Nah, saya memposisikan itu. Prof. Wahid tadi saya katakan begitu jelas sebetulnya, tapi lalu saya ingin dua hal sebetulnya yang saya tangkap sebagai kunci daripada pembicaraan Gus Wahid. Mengatakan bahwa zikrullah itu begitu penting, tadi dikatakan begitu penting. Tapi yang kedua juga begitu sulit, penting tapi sulit itu. Nah, ketika mengatakan penting, Prof. Wahid menyebut zikir itu adalah ingat. Lalu melawankan kata ingat itu adalah lupa. Dan satu perbuatan yang paling membahayakan, merugikan, benar itu adalah lupa akan Allah. Tidak ingat pada Allah. Padahal sebetulnya saya mensyarah itu betul yang paling bahaya adalah tatkala kita tidak ingat Allah. Jangankan tidak ingat Allah, di dunia ini sebetulnya kekacauan-kekacauan kehidupan ini kan karena ghaflah tadi, karena lupa. Coba kita ini sederhana, lupa kalau kita punya rumah, lupa kalau kita punya istri, lupa kalau kita punya anak, lupa kalau kita ini sebagai seorang profesor, lupa kalau kita ini sebagai dosen, guru besar. Guru besar lupa sebagai guru besar tidak pernah nulis, tidak pernah neliti, lalu ditegur, profesor kok ditegur. Gara-gara lupa sebetulnya itu. Umpama ingat menjadi bagus sekali. Lupa kalau jadi menteri, lupa kalau jadi tinggi-tinggi, tidak berani Gus. Paling tinggi lupa jadi menteri, lebih dari itu saya tidak berani gitu. Tapi betapa bahayanya loh.
Wong kita ini lupa kalau punya istri lalu cari lagi, kan bahaya itu. Terus itu kan karena lupa sebetulnya, lupa jadi pejabat. Jadi bahaya sekali sesungguhnya, karena itu ingat itu menjadi penting. Karena itu lalu ingat itu dianjurkan setiap waktu. Yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah itu tatkala berdiri, duduk, berbaring. Berdiri, duduk, berbaring itu kan posisi manusia itu kan 3. Kalau tidak berdiri ya duduk, kalau tidak duduk dan berdiri ya berbaring, kan begitu. Selain itu kan tidak ada. Berarti setiap waktu kita ini harus ingat sebetulnya itu. Jangan sampai lalu kemudian lupa. Hanya betapa beratnya kalau kita pahami ingat ini. Ingat itu sebetulnya apa? Ingat itu sebetulnya kan perbuatan hati sebetulnya itu. Perbuatan hati. Perbuatan hati itu ingat. Kalau perbuatan mulut itu kan ngucap. Kalau perbuatan jasmani kita ini, tangan kita, kaki kita ini adalah berbuat. Maka lalu ada 3. Perbuatan kolbi, qauli, fi'li. Kolbi itu adalah ingat, perbaikan mulut itu adalah nyebut, perbuatan jasmani itu adalah berbuat, bekerja, itu pekerjaan jasmani itu. Nah, seringkali ini tidak bisa dibedakan antara menyebut dan ingat. Kalau itu menyebut, maka ganggu pekerjaan sebetulnya. Kalau zikir itu menyebut, sebab kita di jalan misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita di kantor lalu kemudian juga la ilaha illallah, itu lalu ganggu. Tapi kalau zikir kita maknai ingat, maka tidak ada yang terganggu. Karena itu pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu kan di dalam hati, tidak ada orang yang tahu. Karena itulah lalu kemudian tidak mengganggu. Tatkala kita mau makan, ingat tatkala kita mau tidur, ada ingat, tatkala kita pergi, kita ingat pulang, juga ingat, selalu ingat itu. Inilah pentingnya sebetulnya ingat di dunia saja, kalau lupa di dunia saja itu begitu bahayanya, apalagi lupa kepada Tuhan. Ini saya garis bawahi betapa pentingnya zikir atau pentingnya ingat. Yang ingat itu sebetulnya nggak ganggu kalau ingat dimaknai pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut itu. Yang kedua adalah sulit. Nah, itu sulit. Ingat Allah, zikir itu sulit. Memang betul sulit itu. Kalau saya itu harus mengingat Prof. Wahid, saya harus ingat Prof. Asep, saya harus ingat Prof. Lukman, saya harus ingat Prof. Mansur, saya harus ingat yang lain-lain, saya bisa. Kenapa? Karena saya pernah ketemu. Saya begitu disebut Gus Wahid, itu saya ingat beliau itu. Tatkala disebut Prof. Lukman, saya begitu cepat ingat wajah-wajahnya seperti apa. Tatkala saya hanya problemnya adalah ketika kita disuruh ingat sesuatu yang belum pernah ketemu. Mengingat sesuatu yang belum pernah ketemu dan tidak bisa ditemukan, itulah yang sulit. Mengingat Allah. Saya kira masih ada kaitannya dengan minggu yang lalu gitu, mengingat Allah itu. Bagaimana kita bisa mengingat Allah? Wong Allah itu tidak berbentuk, Allah itu tidak berupa, Allah itu tidak berwarna, Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak ada yang menyerupai. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak akan bisa dibayangkan. Yang bisa kita bayangkan adalah nama Allah. Namanya saja bisa. Tetapi yang kita tujukan bukan nama. Yang kita tujukan yang punya nama.
yang memiliki nama, yang bernama. Lah yang bernama Allah itu siapa? Yang memiliki nama Allah itu siapa? Yang punya nama Allah itu siapa? Itulah minggu yang lalu saya berikan contoh begitu mudah. Ya kalau kita ingin Gus Wakid sulit, ingat Gus Wakid, cari Gus Wakid sulit, ya cari orang yang dengan Gus Wakid. Kalau ingin cari Prof. Lukman sulit, maka saya cari orang yang dengan Prof. Lukman. Kalau saya cari Prof. Mansur sulit, saya akan cari orang yang dengan Prof. Mansur. Lah, orang yang dengan Gus Wakid, orang yang dengan Prof. Lukman, Prof. Mansur itu ya Bu Lukman, Bu Mansur, sama Bu Wakid. Itu Ibu itu yang dengan. Yang selalu pertanyaannya adalah kalau yang dengan Allah itu siapa? Yang dengan Allah itu adalah orang yang dicintai Allah, disayang oleh Allah, di sisi Allah. Dan ketika nama Allah disebut, nama beliau juga disebut. Siapa itu? Muhammad sebetulnya itu. Muhammad itu namanya setelah selalu disebut ketika nama Allah disebut. Itu begitu mulianya Muhammad itu. Bahkan Al-Quran mengatakan, mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama artinya dengan taat kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah, siapa yang ingin disayang oleh Allah, fatabi'uni, ikuti saya, ikuti Muhammad. Coba, kan begitu mulianya si Muhammad itu, karena itu kita cari Muhammad, Rasulullah, Muhammad sebagai Rasulullah yang disebut sebagai cahaya Allah, nur Allah, itu yang kita cari. Lah Muhammad nur Allah itu ada di mana? Muhammad sebagai cahaya Allah itu di mana? Dalam agama tidak boleh ngarang. Tanya aja kepada Al-Quran. Al-Quran kok mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Ternyata menurut ayat Quran ini Muhammad sebagai Rasul itu ada di Baitullah, di tempat yang mulia itu, di Masjidil Haram, masjid tempat sujud, haram mulia, berarti di tempat sujud yang mulia. Kenapa disebut mulia tempat itu? Karena di situ ada orang mulia. Orang mulia itu siapa? Itu adalah Rasulullah. Nah, akhirnya ketemu, orangnya ketemu, tempatnya ketemu. Karena itulah maka ingat Allah sulit, maka ingat saja Muhammad. Ingat Muhammad sulit, ingat di mana tempat Muhammad itu. Ialah di Baitullah yang ditandai oleh Ka'bah itu, yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Sama, kalau saya mencari Prof. Lukman sulit, saya akan mencari Ibu Lukman. Kalau Bu Lukman sudah terasa jelas, maka akan lebih jelas lagi kalau saya tahu alamat Pak Lukman. Saya tinggal aja menuju ke alamat itu, maka ketemu ibu saya duduk saja, kalau nggak boleh masuk ya di luar aja, maka lama-lama saya akan ketemu Prof. Lukman. Maka dalam beragama ini rasa-rasanya juga begitu. Ingat saja gitu, kalau untuk ingat Allah, ingat saja Masjidil Haram. Tatkala ingat Masjidil Haram, ingat di dalam tengah-tengah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah tanda, di situ ada Baitullah. Apalagi kalau hati kita ada di situ, hati kita ada di situ, merasa di situ, maka Al-Quran mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghilin, penyakit iri, dengki, takabur, suudon, sombong, itu hilang semua karena sudah dicabut. Tatkala penyakit hati fi qulubihim marodun, marotnya ini sudah dicabut, maka lalu kemudian menjadi damai. Itulah disebut oleh si Prof. Lukman tadi, menjadi damai, menjadi tenang, menjadi tidak galau, menjadi tidak bimbang.
Karena penyakit hatinya itu sudah dicabut karena kita ingat Allah sulit, ingat utusan Allah sulit, maka lalu ingat di tempatnya itu. Memang itu saya juga ngaku itu begitu sulit, Gus Wahid, Prof Wahid, untuk ingat Allah itu. Kalau membandingkan yang gampang itu kan, itu ada Allah. Allah itu lalu kemudian tidak langsung, pakai Rasul. Pakai Rasul, lalu kemudian ada manusia. Manusia, Rasul, Allah. Kalau kita bandingkan secara sederhana, maka di situ ada Pak Menteri. Pak Menteri itu lalu mengutus yang namanya rektor. Rektor itu lalu kemudian mengelola para mahasiswa dosennya itu. Nah, mahasiswa dan dosen ini kan nggak tahu sih yang namanya Pak Menteri, tahunya kan dia Pak Rektor ini. Maka rektor ini, gitu, Rasul, utusan ini tidak boleh diliwati. Maka lalu kemudian akan menjadi mudah sekali. Lalu bagaimana kalau begitu konkretnya? Nah, agama ini pengalaman. Saya kalau ingat Allah itu agar tidak kemana-mana, agar fokus, saya ya ingat Masjidil Haram. Yang kemarin saya sebutkan, qad naro taqalluba wajhaka fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Aku lihat wajahmu, tanganmu mengadah-ngadah ke langit. Aku palingkan wajahmu kepada kiblat yang kamu sukai. Di mana? Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ini saya kutip seperti itu, ini pengertian yang mudah bagaimana mengajak berdasarkan pengalaman ingat. Dan kalau kita ingat bendanya itu jelas yang kita ingat. Kita merasa tatkala kita makan, merasa berada di Baitullah, di Masjidil Haram, di Ka'bah. Ketika kita mau tidur, kita ingat Baitullah, ingat Masjidil Haram, ingat Ka'bah. Ketika apalagi sholat, sholat yang hatinya tidak di situ disebut wa makana sholatuhum indal baiti. Tidaklah sholat hatinya ada di Baitullah ini illa mukaan wa tasdiyatan, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adaba bima kuntum takfurun. Saya kira ini jadi apa? Ingat, adabku begitu keras karena kamu menserikatkan Allah. Katanya nyembah Allah, lalu kemudian pikirannya ngurus kantor, ngurus mahasiswa, ngurus disertasi, bimbingan, macam-macam, maka itu lalu dianggap menserikatkan, mendua. Satu sisi katanya sholat menghadap Allah, menyembah Allah, tetapi pikirannya ngurus disertasi, bimbing disertasi. Ini yang namanya menserikatkan. Nah, kalau tidak ada fokus benda konkret yang kita ingat, maka lalu pikiran kita akan melayang-layang kemana-mana. Ini Prof Wahid, pandangan saya tentang bagaimana ingat Allah, ingat Muhammad itu adalah ingat tempat di mana Rasul itu ternyata ada di Baitullah, tandanya adalah masjid, di situ ada Ka'bah. Saya ingin nambahkan sedikit, Prof Wahid. Prof Wahid selalu mengatakan sehat. Zikir itu sehat. Sholat itu adalah zikir, kan begitu tadi. Prof Wahid mengatakan bahwa sholat itu zikir. Kenapa menjadi sholat? Coba kita perhatikan dalam-dalam. Saya bukan ahli kedokteran. Di dalam dada kita ini ada 5 organ. Ternyata cocok dengan sholat, waktu sholat itu, Prof Wahid. 5 organ itu, satu adalah jantung. Jantung itu warnanya akan kemerah-merahan. Itu maghrib itu. Maghrib itu warnanya kemerah-merahan itu. Lalu yang kedua adalah limpa. Limpa itu adalah hitam. Gelap, itulah Isa. Gelap, Isa itu gelap. Dunia ini gelap. Lalu kemudian ada empedu. Empedu itu putih kehijau-hijauan. Itulah subuh.
Coba hari waktu subuh itu kan putih kehijau-hijauan itu. Lalu ada satu lagi yang ada di dalam dada perut kita itu namanya ginjal. Ginjal itu putih. Putih itu adalah duhur. Waktu duhur itu kan putih. Lalu kemudian ada kekuning-kuningan, itu paru, itu asar. Coba kan begitu indah. Makanya lalu kalau kita sholat tepat waktu, pada waktu maghrib, memulainya itu maghrib. Kalau hijriah itu adalah maghrib. Maka lalu kemudian ada orang ruqyat, orang hisab itu kan tidak seperti Masai. Kalau Masai kan tengah malam berubahnya waktu. Kalau hijriah itu Islam itu kan maghrib. Maghrib itulah lalu kemudian warnanya di situ kemerah-merahan. Manakala orang sholat maghrib tepat waktu, insya Allah jantungnya sehat. Kalau lalu kemudian limpa, manakala orang sholat isya tepat waktu, maka limpanya itu sehat. Lalu kemudian kalau subuh yang putih ke biru ke hijau-hijauan, tepat waktu, bukan jam 6, jam 7, itu lalu empedunya itu sehat. Lalu kemudian kalau ginjal, sholat duhur, waktunya sholat, ya sholatlah pada waktu kita di kantor itu. Insya Allah ginjalnya itu sehat, putih, sama dengan waktu itu. Lalu kemudian asar, kekuning-kuningan itu adalah paru. Maka lalu kemudian sehat. Dengan sehat itu lalu kemudian tenang, lalu kemudian menjadi longgar, lalu kemudian hidup itu menjadi enak. Hidup enak di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita sholat tadi, Prof. Wahid, penyakit kita itu akan dicabut. Apa nasa nama fisudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Bahwa aku akan cabut penyakit yang ada di dalam dada ini min ghilin, iri dan kita kabur macam-macam itu di mana? Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Tajri min tahtihal anhar. Apa sungai Zam-Zam itu sebetulnya itu. Dan memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjuk supaya ibadah diisi itu di situ. Umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harrama walau kullu syai'in. Aku diperintah untuk menyembah di tempat yang mulia ini. Jadi sesungguhnya tempat menyembah itu hanya satu sebetulnya, di tempat yang aman yang tidak menserikatkan Allah. Di mana itu? Di Baitullah. Lalu bagaimana kita seluruh dunia harus kumpul menyembah Allah di Baitullah? Persoalannya adalah siapa yang menyembah? Yang menyembah adalah hati, apa yang ada di dalam hati. Itulah ruh, itulah mukmin, iman, itulah harus ingat di Baitullah sana. Itulah sebetulnya lalu orangnya bisa di mana-mana, tapi hati kita berada di. Sebab agama itu sebenarnya adalah urusan hati, bukan urusan fisik, bukan sebagai urusan kauli, tapi lebih banyak tertuju kepada hati, dan agama itu sebenarnya adalah memperbaiki hati ini. Dua hal ini, Prof. Wahid, ialah bahwa zikir itu penting. Tadi saya katakan, kita kalau ghaflah, lupa, maka kita jadi bahaya di dunia saja. Lupa rumah, lalu kita jadi orang gabung, kan gitu kan, orang minggat. Karena lupa rumah, kan gitu kan, sekedar lupa rumah. Apalagi lalu kemudian lupa Allah. Lalu kemudian sulit, saya ingin menyampaikan ada jalan keluar yang sebetulnya gampang. Hati kita, pikiran kita itu begitu lincah. Karena itu lalu kemudian bisa diikat. Kita ingat benda yang konkret. Maka dengan benda yang konkret itu kan mudah. Benda itu adalah Masjidil Haram. Di tengah-tengah Masjidil Haram ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah pertanda di situ Baitullah. Baitullah di situ ada Rasulullah. Rasulullah dengan Allah. Maka lalu kemudian luar biasa. Terima kasih Prof. Wahid. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini sekedar mensarah kan gitu kan. Santri senior itu mensarah itu kan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.